Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 Juli 2020. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 10 ayat 16 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak orang mengenal akan pepatah yang ada di dalam Alkitab satu ini. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan kita bahkan seringkali menggunakan pepatah ini sebagai suatu pembelaan diri yang membenarkan suatu tindakan yang kita lakukan. Apa sih artinya menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Ular sebenarnya tidak dikategorikan sebagai hewan yang cerdik. Justru selalu dikaitkan sebagai hewan licik. Bisanya mematikan. Pagutannya yang secepat kilat ketika menyergap mangsanya yang tak siap menunjukkan sikap kelicikan dari ular. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular? Sedangkan merpati adalah sejenis burung yang mampu terbang berkilo-kilometer jauhnya untuk kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, merpati dipakai sebagai lambang perusahaan terbatas pos yang menghantarkan surat ke tempat tujuannya walaupun jaraknya jauh. Lalu, di mana letak ketulusannya? Banyak orang beranggapan merpati adalah lambang perdamaian karena sifatnya yang elok dan bulunya yang melambangkan kesucian. Namun, tak sedikit yang berbulu abu-abu, coklat, belang-belang, berbintik-bintik, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam penerapan kehidupan kekristenan, pepatah ini rasanya tidaklah salah. Ketulusan hati dan kecerdikan dalam bertindak sepertinya memang harus kita miliki. Istilah dalam bahasa kerennya, pakailah hikmat dalam segala hal. Namun, banyak orang lupa bahwa konteks ayat ini adalah mengenai domba di tengah serigala. Kita orang Kristen digambarkan sebagai domba, hewan yang taat, patuh, namun tak berdaya. Sedangkan serigala adalah segala bentuk kejahatan yang menguasai dunia ini. Kita yang adalah domba yang telah dikuduskan dari dosa, diperhadapkan kembali kepada dunia fana yang penuh kejahatan, yang syarat dengan cobaan-cobaan, godaan, hawa nafsu, dan segala kejahatan lainnya. Dan kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh gejolak ini. Apakah kita ragu, takut untuk mengemban perutusan ini? Perutusan di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan. Banyak orang lupa bahwa yang mengutus kita adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah yang hidup, Sang Gembala yang baik. Sang Gembala yang mengutus dombanya ke tengah kawanan serigala. Tentunya bukan untuk mati konyol, diterkam serigala itu. Lalu bagaimana? Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu perhatikan pepatah yang terkenal ini, yang juga disampaikan oleh Yesus di dalam Injil hari ini. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Ular adalah hewan melata yang tak berkaki dan tak bersayap. Kelihatannya
hewan yang lemah. Namun ular sangat cerdik. Dia cenderung untuk menjauh dari bahaya yang mengancam. Dan ular tahu tempat aman yang jauh dari gangguan musuh. Sedangkan merpati sangat memahami pulang tempat asalnya. Walaupun dilepas sejauh apapun, ia sanggup untuk kembali. Disinilah, saudara-saudaraku, Yesus yang mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala agar kita dapat memahaminya. Bahwa kita diutus tidak berjalan sendiri, tetapi bersama Sang Gembala yang baik yang menyertai kita, dan ialah Dia, Yesus Tuhan kita. Ketika kawanan serigala datang mengancam, kita harus cerdik seperti ular dengan berlindung kepada Sang Gembala. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita tak boleh membalas kejahatan, melainkan mengasihi dan mengampuni. Dan kita harus tahu bagaimana saat kita terancam, kembali datang kepada Yesus Sang Gembala. Datang kepada Tuhan Yesus dengan ketulusan seperti merpati yang tahu jalan kembali tempat asalnya. Dalam hal ini tempat asal kita adalah Yesus yang mempunyai kerajaan sorga. Kita datang kepada Yesus bukan dengan hati sombong, angkuh ataupun tidak percaya, melainkan dengan menaruh percaya sepenuhnya kepada Yesus, bahwa hanya Dialah yang sanggup melindungi kita dari segala kejahatan. Semoga kita mampu seperti yang dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini, dan siap diutus ke tengah serigala. Kita siap ditempatkan pada situasi dan kondisi yang menekankan jiwa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengakui Engkaulah Sang Gembala kami yang baik. Engkau selalu menyertai kami di dalam setiap perutusan. Urapilah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu dengan setia dan taat menjalani perutusan ini demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.